Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini sesuai dari permintaan salah satu subscriber aku bakal bahas tentang dunia perhotelan. Dan juga buat kalian yang punya ide apa buat aku bikin di video next aku, bisa langsung komen aja di bawah. And don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you guys. So langsung aja yuk kita bahas. Jadi di video kali ini aku bakal bahas gimana sih sekolah perhotelan itu. Terus buat kalian juga yang bingung kayak perhotelan sama pariwisata tuh bedanya apa sih? Nah ini video yang pas buat kalian tonton. So tonton sampai habis ya. Kita bakal bahas juga sekolah tinggi negeri di Indonesia itu gimana, terus kayak biaya-biayanya dan lain-lainnya. Nah, ini langsung aja aku bahas sesuai dari pengalaman aku, karena aku kan alumni dari Bandung tahun 2015. Aku sendiri jurusannya perhotelan, prodinya manajemen tata boga. Nah, itu yang ngebedain adalah jurusannya dan prodinya apa. Jadi, jurusannya itu sebenarnya ada 3. Ada perhotelan, pariwisata, sama perjalanan. Itu untuk yang di sekolah negeri ya. Basically kayak semua sekolah perhotelan walaupun swasta atau negeri bakalan sama sih, maksudnya kayak kurikulumnya dan jurusan-jurusannya. Jadi ini bakalan mencangkup semuanya di dunia perhotelan gimana. Dan juga buat kalian yang bingung untuk milih jurusannya, kalian harus nyimak nih. So aku bakal bahas detailnya untuk pendaftaran di sekolah tinggi pariwisata negeri dulu ya. Jadi di perguruan tinggi negeri pariwisata kayak gimana. Jadi aku kan angkatan tahun 2015. Nah pas aku daftar itu masih normal gitu loh cara daftarnya, kayak daftar ke sekolah swasta biasa gitu loh. Jadi kayak daftar mandiri, nggak kayak kalau daftar ke perguruan tinggi negeri lainnya kayak misalkan ke UI atau ITB. Biasa kan kayak mereka kan bersama gitu kan. Nah sejak kayaknya 3 tahun terakhir STP negeri di Indonesia ini bikin peraturan baru. Jadi mereka itu bikin seleksi bersama sama seleksi mandiri. Jadi seleksi bersamanya itu bareng sama 6 PTNP di Indonesia. Nah ini lokasinya tuh ada di Medan, Palembang, Bandung, Bali, Lombok, dan Makassar. Nah jadi nantinya kita bisa, aku nggak tahu sih bisa milih berapa, mungkin 2 atau 3 dari 6 PTNP ini gitu. Nah terus kita pun setelah kita seleksi bersama, kita bisa ikut seleksi mandiri, jadi bisa 2 kali. Dan saudaraku kan juga kemarin ini ada yang ikut daftar. Nah ya ikut dua-duanya, jadi ikut seleksi bersama sama seleksi mandiri, karena memang untuk chance keterimanya lebih besar kan. Soalnya memang yang daftar ke sekolah pariwisata ini lumayan banyak, sampai ribuan. Bahkan waktu aku terakhir tahun 2015 saja katanya waktu itu sampai kayak 7.000 pendaftar, dan yang keterima cuma ratusan. Berapa lapis? Ratusan lebih. Jadi memang nggak mudah untuk masuk ke sekolah tinggi pariwisata negeri di Indonesia. Tapi nggak masalah, misalkan nggak keterima pun kalian jangan sedih. Kayak misalkan emang ada yang pengen banget nih masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri, mau jurusan apapun itu, pasti kan banyak kan yang kayak benar-benar pengen banget sekolah di sekolah itu gitu. Misalkan kayak ke UI atau ke ITB gitu kan yang udah terkenal. Tapi walaupun nggak keterima pun sebenarnya masih banyak sekolah yang sama bagusnya yang bisa kita pilih gitu. Mungkin memang bedanya kalau di negeri kan biayanya pasti lebih murah karena kan dibiayain sama pemerintah gitu. Soalnya juga kalau sekolah perhotelan di swasta itu biasanya sampai puluhan juta. Nah kemarin ini aku di STP Bandung, jurusannya tata boga ya. Untuk jurusan yang lain aku kurang tahu berapa, cuman pasti kurang lebihnya segitu. Dan ini murah banget. Waktu itu satu semester atau 1 tahun kalau nggak salah, aku lupa, itu 12 juta. Itu kurang lebihnya ya. Dan pasti mungkin tahun sekarang udah berubah atau tahun depan gitu. Nah intinya kelebihannya dari sekolah pariwisata negeri itu ya pasti biayanya lebih murah, sama enaknya kalau di sekolahku yang kemarin ini, yang di Bandung. Dan aku yakin sih kayaknya di tempat lain pasti kayak gitu juga ya, apalagi di perhotelan.
Nah, di sekolah aku ini ada ICC namanya. Thanks to them aku bisa kerja ke Amerika gitu kan. Jadi mereka benar-benar ngurusin alumninya. Jadi kayak benar-benar ya yang emang yang mau cari kerja bakalan dibantu gitu sama mereka. Atau juga bahkan kemarin ini ada yang beasiswa ke Aussie gitu kan. Terus juga ada beasiswa ke Swiss gitu. Tapi setiap sekolah tuh pasti ada koneksinya beda-beda. Nah, itu dia yang tadi aku bilang di awal. Jadi memang kesempatannya tuh pasti beda dan pokoknya ya dimana yang kita pilih itu udah yang pasti terbaik, dimana kita diterima itu udah yang pasti terbaik gitu. Nah, sekarang kita bahas gimana sih cara nentuin jurusannya atau prodi yang mau kita ambil. Nah, ini aku tunjukin yang dari STP Bandung ya, websitenya aja langsung. Jadi ada 3 jurusan, itu pariwisata, perjalanan, dan perhotelan. Nah, yang pasca sarjana itu adalah buat yang udah lulus S1, buat ngelanjutin S1-nya setelah lulus. Jadi intinya simpelnya dari aku ya, menurut pemahaman aku sendiri itu, ini kan ada 3, pariwisata, perhotelan, sama perjalanan. Nah, kalau kita mau liburan tuh pasti kita mikir kan mau liburan kemana. Nah, itu kita mikir namanya si pariwisatanya. Kita pikir destinasi pariwisata apa yang mau kita kunjungin. Nah, di sana itu misalkan kita mau ke Bali nih, nanti kita pikirin lagi tuh detailnya, misalkan mau ke Tanah Lot, mau ke Kuta, mau ke Bali Safari Zoo gitu kan, mau ke Waterboom. Nah, itu udah namanya destinasi pariwisata tuh. Itu lebih detailnya lagi, nanti ada lagi jurusannya. Terus perjalanan, kita pikirin kan gimana caranya bisa sampai ke Bali tuh. Bakalan misalkan naik bus kah, barang travel gitu, misalkan keliling Jawa atau gimana, itu travel, itu perjalanannya. Terus kayak pesawatnya, misalkan kita mau naik pesawat gitu kan. Nah, yang ketiga ya perhotelan. Jadi setelah kita sampai ke destinasi yang mau kita tuju itu, kita bakal tinggal di mana gitu kan, terus bakal makan dan minum apa. Nah, itu yang ngurus si perhotelan. Nah, itu intinya dari aku. Dan sebenarnya kalau ditanya kenapa dulu aku bisa milih ke perhotelan terus milih tata boga, sebenarnya kalau boleh jujur kayak aku tuh pas lulus SMA tuh sebenarnya masih kayak benar-benar bingung. Kayak yang lain tuh semua teman-teman aku udah pada daftar tuh kayak ke UPH dulu kan, banyak yang ke swasta lah zaman-zaman ke UPH, terus ada yang ke Presiden University gitu kan, banyak macem-macem deh. Nah, terus aku tuh kayak bingung lah pokoknya, kayak gimana ya, udah cukup lah 12 tahun belajar theoretical gitu dan mikir kayak aduh lanjut kemana ya. Nah, terus pas itu banyak di lingkungan aku sih, sebenarnya lingkungan aku tuh banyak yang juga sekolah perhotelan gitu. Terus kayak aku jadi terbuka lah, maksudnya pikirannya bahwa ya memang ada banyak jurusan lain selain kayak S1 gitu loh, kayak jurusan-jurusan yang umum diambil gitu. Maksudnya sebenarnya kan pariwisata ini nggak umum kan, bahkan dulu pas aku mau kuliah ambil jurusan ini pun kayak orang tua aku, mama aku sih yang dia kayak bilang ngapain maksudnya ngambil tata boga, kayak kalau belajar masak kan kursus saja juga bisa gitu. Terus cuman aku mikir kayak it's different gitu kan, kayak itu beda gitu, kayak kalau kita kuliah tuh maksudnya kita ambil jurusan itu tuh benar-benar kita diajar gimana jadi professional cook gitu. Semua orang bisa jadi cook, but not everyone can be a chef, like a professional cook deh, nggak usah bilang chef karena chef tuh lumayan tinggi. Nah, sama kayak yang lainnya gitu. Nah, itulah pokoknya itu jadi terlalu menjurus ke jurusan aku ya. Nah, jadi itu kalau menurut aku ya, jadi maksudnya pilihlah yang emang kalian benar-benar yakin mau ambil gitu, yang kira-kira kalian suka tuh apa gitu. Bahkan sebenarnya yang kita suka pun belum tentu nanti akhirnya setelah kita kecemplung kita beneran suka gitu. Jadi banyak yang emang benar-benar oh kayaknya suka nih masak gitu, tapi setelah pas kita masuk, kita ngejalanin ternyata it's not my passion and it's fine gitu. Kayak itu perjalanan hidup kita gitu, dan jalanin aja. Kayak banyak banget teman-teman aku juga yang dari tata boga akhirnya pas lulus malah jadi front office, kerjanya di front office. Terus juga ada juga malah yang lanjut kuliah lagi, lanjut kuliah ke ekonomi. Jadi memang jalan hidup tuh nggak ada yang tahu, dan kedepannya gimana. Menurut aku jawabannya yang paling tepat adalah ya pilih apa yang kalian suka saat ini gitu. Nggak usah kayak mikir jauh-jauh ke depannya gitu loh. Kayak ya udah yang kalian suka tuh apa sekarang ya pilih itu gitu. Tapi memang harus dipikirkan ke depannya gitu.
Nah, kita bahas nih secara singkat tentang 3 jurusan ini. Nah, jadi akan ada 3 jurusan, ada 10 prodi. Nah, kita bahas nih yang jurusan perjalanan. Nah, di sini kan ada 4 prodi. Bisa kalian baca nih detail-detailnya. Kalian juga bisa langsung visit websitenya ke sekolah yang kalian mau dan tinggal cek sebenarnya kayak kurikulumnya bakalan kayak gimana dan lain-lain. Itu pasti semua ada detailnya di website di sekolah yang kalian mau pilih gitu, yang kalian tertarik. Cuman kan memang kurikulumnya nggak akan beda jauh dan kurang lebih pasti sama. Nah, ini contohnya salah satu di perjalanan. Ada juga di perjalanan ini kita belajar kayak event organizer. Jadi manajemen bisnis konvensi and event. Jadi kayak convention gitu, kalian bisa ngurusin jadi IO-nya gimana. Misalkan kayak banyak kan kayak exhibition yang gede banget gitu. Nah, kalian itu benar-benar yang kayak how to manage like thousand of people gitu kan. Nah, itu kan juga butuh gimana ya, butuh profesionalitas dan butuh pembelajaran yang nggak bisa langsung tiba-tiba blok gitu, tiba-tiba bisa. Nah, ini salah satunya ada jurusan pariwisata. Terus di sini kan ada 3 prodi. Salah satunya misalkan contohnya ada MBW ini, manajemen bisnis pariwisata. Nah, di sini kita lebih benar-benar belajar gimana manajemen bisnis untuk buat untuk destinasi pariwisata gitu, kayak tempat hiburan, misalkan kayak Dufan, Waterboom, itu udah salah satu bisnis pariwisata gitu. Dan itu bakal mereka lebih belajar ke bagian itunya. Nah, dan prodi yang lainnya bisa kalian lihat juga, bisa kalian baca bakalan gimana kurikulumnya, belajarnya kayak gimana. Terus juga ini jangka waktunya beda-beda ya. Jadi kalian juga bisa tentuin dari itu sih, kayak mau berapa lama, apakah mau sampai S1, apakah mau D3 aja cukup gitu kan. Cuman kalau untuk jurusan politeknik sendiri itu sebenarnya S1 itu nggak terlalu menjadi sesuatu yang harus gitu. Karena kan maksudnya kalau pikiran kita yang mungkin kurang paham kayak kalau S1 itu lebih bagus atau gimana. Nah, cuman kalau untuk politeknik ini kan mereka kayak lebih ke praktek itu kan, lebih ke pengalaman kerja. Nah, kalau untuk D3 pun untuk jurusan-jurusan ini tuh sebenarnya udah cukup, apalagi perhotelan gitu. Nah, lanjut ke perhotelan. Perhotelan sendiri ini paling banyak program studinya, ada 6 program studi. Jadi ini yang MPI, kalau yang buat suka bikin-bikin dessert, terus bikin roti, nah ini cocok buat di pastry. Nah, terus kalau untuk MTB sendiri, manajemen tata boga, ini jurusan yang aku ambil program studinya. Jadi ini lebih ke yang masakannya gitu, kayak main course, soup, appetizer, itu juga yang bikin mereka. Nah, yang tata hidang ini waiter sama waiternya gitu yang nge-serve kita. Terus MDK ini yang bagian roomnya, jadi dari front office juga bisa sampai yang bersih-bersihin kamar juga salah satunya ya di bagian divisi kamar ini. Jadi kita benar-benar belajar sebenarnya semua program studi ini kita belajar benar-benar dari bawah gitu. Jadi kita benar-benar belajar dari misalkan kayak divisi kamar, kita benar-benar belajar tuh gimana cara bersihin WC, bersihin kamarnya. Terus yang untuk misalkan tata hidang benar-benar dari awal kita basic, dari misalkan cuman mungkin jadi busboy sebutannya, jadi kayak yang bawa piring kotor doang gitu. Jadi benar-benar belajar from basic sampai ke managerial level. Jadi mungkin orang mikir kayak buat apa sekolah susah-susah cuma jadi waiter gitu kan, cuma jadi orang yang ngangkat-ngangkat piring gitu kan, kayak orang ngeliatnya gitu kan. Sebenarnya nggak gitu. Jadi memang itu awalnya kita mulai kerjaan kita pasti kan semua dari bawah kan. Nah, tapi kalau untuk bisa terus kita tekunin, kita lanjutin di bidang itu, kita bisa sampai ke managerial level, bisa jadi manajer restoran, terus bahkan untuk misalkan tata boga bisa jadi executive chef gitu kan, terus bisa general manager di hotel itu bisa banget, bahkan bisa jadi menteri pariwisata juga bisa gitu kan. Banyak banget kayak Tantowi Yahya itu salah satunya alumni dari STP Bandung. Terus juga kayak Chef Chandra yang di Net TV itu juga salah satu alumni dari MTB. Jadi benar-benar peluangnya itu sebenarnya luas dan banyak. Jadi jangan mikir kayak, bahkan kan ada yang bilang buat apa sekolah capek-capek jadi babu gitu kan. Itu benar-benar yang kayak pemikiran orang yang kurang paham sama jurusan atau dunia perhotelan. Dan memang bakalan
itu sebenarnya tantangannya sendiri sih, karena bahkan dulu pas aku kuliah pas aku ngambil jurusan MTB ini, kalau orang nanya tuh kayak misalkan kuliah apa sekarang itu kan, terus aku bilang tata boga, terus mereka mukanya bener-bener yang kayak kelihatan banget gak sih kayak orang yang kayak ih gitu, kayak bingung gitu, kayak ngapain lu sekolah tata boga gitu kan, kayak buat apa gitu. Nah itu sebenarnya salah satu tantangannya gitu. Buat sebenarnya intinya ya kalian harus ngerti apa yang kalian ambil gitu, jadi kalian nggak terusik sama omongan orang gitu. Nah bahkan karena aku bisa sampai akhirnya kerja ke Amerika ini ya karena masak-masak ini gitu kan. Kalau aku nggak sekolah perhotelan ini ya aku nggak akan bisa jadi apa-apa, mungkin jadi tukang nasi goreng gitu bisa gitu kan, masak enak nasi goreng bisa gitu. Cuman apakah bisa sampai ke karir yang untuk profesional kan itu beda kan, beda cerita gitu. Nah terus kalau ADH ini D4, dia ADH ini dia lebih ke yang generalnya gitu. Jadi mereka pas di kuliahnya pun mereka ini kayak loncat-loncat, bukan loncat-loncat sih, mereka benar-benar ngerasain semua program studi. Jadi mereka ke tata boga iya, ke pastry iya, ke tata hidang iya, ke divisi kamar iya. Jadi mereka belajar secara keseluruhan gitu. Makanya kenapa juga si ADH ini jangka waktu jenjang pembelajarannya lebih panjang kan, sampai D4 gitu. Nah semuanya punya plus minusnya sih sebenarnya, bakalan mau pilih yang mana gitu. Misalkan kalau kita pilih pastry nih, ya udah kita di pastry itu kan. Cuman sebenarnya tadi yang aku bilang tadi kan, maksudnya untuk peluang kerja itu nantinya nggak akan sesempit itu gitu. Kita bisa benar-benar setelah lulus tuh sebenarnya bisa kemana aja gitu, asal kita punya koneksi gitu. Juga ada yang pas di kampus masuknya sekolah pastry, lulus-lulus jadi HRD gitu kan, itu bisa ada koneksi di tempat kerjanya atau gimana gitu. Terus kadang kalau di dunia kerja tuh ya ada yang namanya kita sebutnya kayak anak titipan gitu. Itu sebenarnya bukan cuma di dunia perhotelan sih, kayak di dunia bisnis lainnya pasti banyak yang anak titipan gitu. Kayak jadi ceritanya tuh misalkan kayak HRD nih, terus punya teman atau saudara gitu yang deket. Nah nanti dia bilang, ini anak gua mau kerja di tempat lo, tolong dilulusin ya, gimana atau gimana gitu. Nah itu banyak banget kasus yang kayak gitu. Jadi disebutnya anak titipan gitu. Jadi kayak ini titip ya anak gua gitu. Bahkan di kampus pun juga banyak ya, maksudnya ada aja lah cerita yang kayak katanya anak titipan gitu. Jadi itu cuman inside jokesnya kita sih, kayak misalkan kita nggak bercandain dasar lu anak titipan gitu. Jadi memang sebenarnya koneksi itu penting banget. Nah kira-kira begitu deh guys. Jadi kalian harus tentuin sendiri, yang bisa tentuin sendiri jurusan apa yang kira-kira cocok buat kalian. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa diceritain lagi. Jadi kalau kalian mau tanya atau mau bikin next videonya part selanjutnya, boleh langsung komen aja di bawah. And thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.